Saya itu siapa? Dugaan pungli retribusi di PKORY Halim, didalami Komisi 5 DPRD Lampung. Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung masih mendalami terkait dugaan maraknya pungutan liar atau pungli, dan gratifikasi dalam pengelolaan retribusi PKORY Halim, Bandar Lampung. Kami akan mengecek dan turun ke PKORY Halim untuk dalami dugaan maraknya pungli, yang dikeluhkan para pedagang, serta mengusut dugaan adanya gratifikasi, kata Ketua Komisi 5 DPRD Lampung, Yanuar Irawan, usai menggelar hearing, mendengar keluhan para pedagang di PKORY Halim, Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023. Ini harus saya ungkap, tegas Fauziah. Fauziah membantah telah menyalahgunakan wewenang. Misalnya, dengan melakukan penarikan dana kepada pedagang, di kawasan PKORY Halim. Saya ada surat tugas resmi dari Kepala UPTD PKORY Halim, Heris Meyusef untuk menghimpun kontribusi PAD dari lahan yang digunakan oleh masyarakat pada PKORY Halim. Jika tindakan saya ini liar dan disebut pungli, maka yang memerintahkan dan memberikan surat tugas kepada saya yang harus bertanggung jawab, tukas Fauziah. PLT Kadispora, Deskatama Paksi Muda menyayangkan terjadinya kekisruhan yang akhirnya berdampak terhadap pedagang kuliner, arena hiburan rakyat, serta para petugas setempat yang selama ini sudah berusaha bekerja dengan baik yang terus berusaha meningkatkan PAD secara baik dengan berbagai terobosan legal. Tanggapan dari Pak Kadis sendiri Pak, tentang kekisruhan pekor ini Pak, seperti apa Pak? Kami selaku dinas terkait ini sangat mengapresiasi atas undangan dari Komisi 5 DPRD terkait dengan perkembangan situasi di PKOR yang terakhir ini. Tentunya kami mengharapkan justru saran dan rekomendasi terbaik setelah kami menyampaikan regulasi yang ada, bagaimana skema yang ada, dan mendengarkan masukan-masukan dari selaku pedagang yang ada di sana. Kami sangat mengharapkan keputusan yang direkomendasikan oleh Komisi 5 nanti tentunya yang terbaik untuk dapat diambil sehingga kawasan PKOR yang tadi sudah kita ungkapkan bahwa sesuai dengan perdanya adalah kawasan olahraga, bukan kawasan wisata, bukan kawasan perdagangan, bukan kawasan untuk konser, itu bisa kita kembalikan lagi. Tentunya terhadap pedagang-pedagang apabila nanti memang ada usulan dari Komisi 5 bisa direlokasi dengan UMKM sesuai dengan hasil kita hearing tadi, ini dapat menjadi dasar kita menentukan langkah-langkah selanjutnya. Untuk tindak lanjut ke oknum-oknum tadi itu apa? Kalau untuk yang itu pastinya kami di Dinas Pemuda Olahraga hanya tahu seperti yang struktur yang saya sampaikan tadi, bahwa pengelolaan kawasan olahraga adalah oleh UPTD. Kami tidak tahu ada oknum di situ. Soal bagaimana skema pengelolaannya, tentunya kita kembalikan kepada regulasi yang berlaku. Kabarnya Pak sudah ada yang dinonaktifkan Pak, seperti Ibu Fauziah apa tadi? Kalau untuk yang itu silakan langsung secara teknis mengeceknya ke teman-teman kerja. Oke. Seperti diberitakan, diduga ada oknum mengaku keponakan gubernur ingin mengelola retribusi di PKORY Halim, sehingga pengelolaan lahan PKORY Halim mulai kisruh. Kami selama ini sudah memenuhi pendapatan dan pencapaian target PAD dari sewa lahan di PKORY Halim, tapi ada oknum-oknum yang mencoba mengambil alih pengelolaan untuk mencari keuntungan pribadi. Ada penekan oknum untuk meminta upeti dari hasil kelebihan pendapatan pengelolaan dari sewa lahan PKORY Halim, diungkapkan Fauziah didampingi ZA selaku koordinator pedagang kuliner dan mainan anak pada Pusat Kegiatan Olahraga PKORY Halim, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. ZA menyebutkan, kekisruhan ini ada upaya KUPTD PKORY Halim, yang diduga telah menyalahgunakan wewenang untuk memberikan kuasa pengelolaan sewa lahan PKORY Halim, dengan melibatkan oknum anggota Polri Aibda Johan Purba S, yang mengaku keponakan Gubernur Lampung untuk mengatur pengelolaan retribusi parkir dan lahan pedagang. Saya selaku pengelola PKORY Halim, diminta oknum yang tidak ada kaitan dalam pengelolaan pendapatan PAD PKORY Halim. Untuk memenuhi permintaan itu, kami diwajibkan memberikan upeti setiap bulan dengan nilai yang sudah ditentukan untuk oknum tersebut, akunya. Nah, setelah tadi kami mendengarkan dari bagian pihak yang menurut kami yang punya kewenangan dalam pengelolaan itu, lalu nanti kami akan turun ke lapangan, akan melihat secara langsung, lalu akan meminta juga informasi-informasi kepada pihak-pihak lain yang kami butuhkan nanti.
Jadi kami hari ini belum mengambil keputusan, ya, masih meminta keterangan. Ini baru keterangan awal juga, ya, baru keterangan awal. Masih prosesnya masih panjang, belum sampai di sini. Nanti setelah kita kumpulkan data-data berdasarkan fakta yang ada, baik secara administratif maupun di lapangan, ya nanti Komisi 5 akan merekomendasikan apa. Kalau ada keterlibatan ASN, ya itu rekomendasinya jelas kemana. Ada keterlibatan pihak-pihak lain juga. Kalau ada justru ini jadi persoalannya ada di pedagang, itu pedagang yang akan kita evaluasi. Jadi nanti kesimpulannya akan kita bahas komprehensif setelah kita melihat fakta di lapangan. Pak, ini tadi kan ada kemungkinan ada oknum dari aparat Pak, mungkin jadi pembacking. Mungkin seperti apa nantinya Pak? Regulasi Informasi itu nanti yang akan kita dalami. Yang akan kita dalami setelah di lapangan baru ketahuan nanti. Ya. Bisa dipastikan Pak, kapan kita akan sidak? Secepatnya. Ya, secepatnya. Nanti kami habis ini baru mau ngobrol dulu. Ya. Kita mau paripurna Ya, ini. karena kalau saya bilang besok, lalu teman-teman nggak bisa, masa saya sendiri kan? Hari libur. Hari libur soalnya. Jadi secepatnya nanti. Ya. Gitu. Oke. Oke, makasih Pak.